Ustaz Somad itu nggak bisa didengar pendapatnya. Kenapa? Karena mata kakinya tertutup. Isbal. Padahal tentang mata kaki tertutup dua pendapat. Pendapat yang pertama kaum tekstualis ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat kedua kalau sombong. Kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada. Satu aja. Ini yang ekstrim kan. Ustaz Somad, ya saya ini suka dengar pengajian Ustadz. Terus suami saya katanya Ustadz Somad itu uas, Ustadz ahli subhat. Saya nggak boleh dengar ceramah Ustadz. Jadi gimana nasib saya ini Pak Ustadz? Saya bilang, pas dia pergi kerja, ibu tonton pengajian saya. Jangan dengar pengajian saya pas di depan dia. Itu melawan dia, karena bagaimanapun dia suami ibu. Habis itu Ustadz, ibu cari pengajian. Saya bersolawat Pak Ustadz. Bersolawat nggak ada salahnya. Tapi solawat ini nggak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal. Ini nggak ada Pak Ustadz dalam hadis. Sami'allahu liman hamidah. Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada sahabat Nabi ketika bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, dia baca alhamdulillahil hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Ana. Saya yang baca. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Apa komentar Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Ini dalil boleh membuat zikir bacaan walaupun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, selama lafaz teksnya baik. Baik. Banyak doa yang baik. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10, bagus. Enggak ada yang bertentangan dengan Quran. Boleh apa enggak boleh? Jadi solusinya untuk melawan Eka dan Eki, ngaji. Ustaz Adi Hidayat sudah didatangkan ke Doha Pak Ustaz. Ustaz Salim Afillah sudah Ustaz. Janji sama Ustaz Somad sebelum Covid. Katanya setelah Covid. Habis Covid katanya 2023. Ternyata datangnya 2026. Kami program Umroh Akbar musim dingin Januari, musim panas Agustus. Yang musim dingin biasanya pulang umroh kita ke Turki, pulang umroh tahun lalu ke Uzbekistan, sebelumnya pulang umroh ke Dubai, tahun ini pulang umroh ke Doha, Qatar. Nah, jadi ini masuk dalam program Umroh Akbar. Ini saya jelaskan begini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, baik teman-teman, semoga bermanfaat. Komunikasi. Semoga kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tahu nggak apa yang ada dalam hati saya? Kita semua mendapatkan berkah. Nggak tahu. Amin. Saya juga nggak ada. Saya juga nggak tahu apa yang ada dalam hati ibu. Amin. Bisa jadi ibu melihat begini di dalam hati, lama kali selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya tahu? Begitu juga dengan ibu, suami ibu nggak tahu apa yang ada di dalam hati ibu kalau ibu nggak ngomong. Makanya ada iklan di TV, istrinya ngambil wedang air hangat, dicelupin teh, kasih gula, ngomong, speak up, ngomong, ngasih tahu rupanya apa? Atap bocor mas. Nggak tahu. Kadang perempuan ini menganggap suami ini paham apa yang ada dalam hatinya. Akhirnya dia diam. Disenggol bahunya ke kiri,
Disenggol kiri ke kanan, disenggol kiri kanan ke atas. Kami laki-laki ini mana tahu. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi. Ya itu karena penderitaan yang luar biasa. Lahir anak perempuan, persis fotokopi ibunya. Loh, Ustaz tahu dari mana? Dari TikTok. Ada saya lihat anak kecil gini, perempuan gini tuh. Nah, walaupun saya bukan mau ngejek anak perempuan, saya sangat ingin punya anak perempuan. Tapi Allah SWT, Allah Ta'ala itu ngasih ke kita yang kita mau atau yang baik menurut Allah? Yang baik menurut Allah. Ibu dulu maunya suami yang putih, berotot, tinggi, ganteng, rambut pirang, mata biru. Itu menurut ibu. Tapi menurut Allah yang baik itu adalah yang hitam-hitam setampuk manggis walaupun hitam kupandang manis. Menurut Allah. Betul Pak Ustadz. Ternyata yang terbaik adalah yang menurut Allah. Coba kalau dikasih Allah suami ibu matanya biru, rambutnya pirang, ibu nggak pernah khusyuk sholat. Kenapa? Takut dia diambil orang. Tapi dengan suami yang pilihan Allah ini Pak Ustaz, hati saya tenang. 2 hari nggak pulang nggak apa-apa. Kalau ada orang yang mau ngambil, ambil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikhlas Pak Ustaz. Meninggal suaminya, setetes pun nggak ada mengalir air matanya. Pas ditanya orang, kok nggak nangis? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit ada yang memilih Allah. Allah mengambil miliknya, apa salahnya? Sudah lama aku relakan. Betul nggak Bu? Tidak katanya Pak. Saya hanya mancing mereka Pak. Nah, jadi tolong komunikasi. Karena saya sebetulnya bukan menceramahi ibu. Saya ngasih tahu istri saya. Ini kan video ini dia nonton juga. Pasti ditontonnya. Jadi saya ini ceramah di mana-mana. Yang mengamati saya itu 2. Pertama intel negara, yang kedua intel di rumah. Jadi saya ngomong begini supaya dia tonton. Oh kalau gitu aku mesti ngomong. Pulang saya ke rumah, dia diam. Tentu kita, apa yang membuat diam ini? Apa salahku? Apa dosaku? Jadi pikir-pikir salah kita nggak ada, pikir dosa kita nggak ada. Kita menanyanya itu, mencongkelnya itu macam menarik duri dari dalam daging. Terinjak duri masuk ke dalam, mana kita susah. Mau disobek kulit kita robek, susah. Ada teknisnya khusus itu. Nanti kita bicarakan 4 mata. Apa yang membuat diam ini? Katanya aku mimpi tadi malam. Perempuan itu mimpinya pun membuat dia diam. Apa mimpimu? Kulihat Ustadz dengan perempuan. Lama saya teman-teman, semoga bermanfaat. Rupanya pas saya sama Ustadz Endri turun dari pesawat, datang pramugari minta foto. Semoga kita semua kontak ke dia. Amin ya robbal. Bayangkan tajamnya insting perempuan. Maksud saya nanti selesai acara ini jangan kita foto berdua. Kalau rame-rame nggak apa-apa. Nah kan kalau rame-rame dia pun mimpinya juga rame-rame. Oh nggak apa-apa kata dia. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ini yang ngalami bukan saya, orang lain. Bangun laki-laki ini tidur, dia ceritakan ke istrinya, Dek, abang mimpi. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Apa kata istrinya? Kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan dia. Makanya Pak, kalau kalian mimpi jangan ceritakan. Siap? Siap mereka.